Politikus Partai Gerindra, Fadlizon, menyayangkan pernyataan pihak Detasemen Khusus atau Densus 88 Anti Teror Polri yang menyebut Taliban menginspirasi teroris di Indonesia. Lewat akun Twitter pribadinya, Fadlizon menilai Densus 88 justru melemparkan isu Islamofobia. Narasi semacam ini tak akan dipercaya rakyat lagi, berbau Islamofobia. Dunia sudah berubah, sebaiknya Densus 88 ini dibubarkan saja. Teroris memang harus diberantas, tapi jangan dijadikan komoditas. Cuitnya Selasa 5 Oktober 2021. Dia menilai aksi terorisme separatis yang terjadi beberapa waktu belakangan tidak tertangani dengan baik. Baik TNI, Polri maupun sipil itu sudah memakan korban, itu jelas di depan mata. Kalau dibilang bukan Islamophobia, kenapa tidak memerangin mereka? Apa yang mereka takutin di sana? Anggaran sudah besar, senjata sudah lengkap. Kalau Densus 88 nggak mampu untuk memerangi orang-orang. Densus belum dilibatkan di Papua. Ya makanya kita melihat itu teror, itu teror luar biasa. Itu teror luar biasa. Jadi kita melihat kalau nggak mampu, anggaran yang besar, kemudian senjata yang ada, serahkan saja kepada kami, laskar-laskar banyak. Kita akan bisa berantas itu OPM. Kalau Densus kagak becus, ya udah bubarin gitu. Tapi kan ini secara kan bukan seperti itu wewenangnya, Bang. Iya, makanya kita melihat. Laskar apa kita melihat itu? Ya macam-macam lah, ini ada buktinya. Iya. Laskar terus dibenturkan dengan sesama sipil gitu. Ya makanya supaya kan terjadi konflik komunal. Makanya kita melihat ini sudah tidak berfungsi lagi. Mana prestasi-prestasi yang dibuat, hanya yang menjadi korban umat Islam. Menurut saya sudah terlalu banyak lembaga yang tangani terorisme. Harusnya @BNPT RI saja. Teroris separatis yang jelas-jelas menantang RI harusnya yang jadi prioritas tapi tak bisa ditangani. Jangan selalu mengembangkan narasi Islamofobia yang bisa memecah belah bangsa. Cuitnya melalui akun Twitter @Fadlizon Selasa 5 Oktober 2021. Saya yakin nanti kalau sudah tidak ada lagi Densus 88, teroris juga akan nggak ada lagi. Karena kalau ini terus dilestarikan menjadi permanen, sampai kapanpun akan selalu ada teroris di Indonesia. Itu adalah narasi-narasi yang dibangun oleh kelompok-kelompok teroris dan kelompok-kelompok radikal. Akan berbahaya jika seorang anggota dewan menyuarakan statement-statement dari kelompok-kelompok teroris dan kelompok-kelompok radikal. Saya sangat prihatin, sedih, kecewa terkait dengan pernyataan sahabat saya, Fadlizon, yang mengatakan Densus 88 hendaknya dibubarkan. Minta Densus 88 dibubarkan, Fadlizon disebut mirip teroris. Terorisme itu bagian dari salah satu faktor yang bisa mengganggu ketertiban. Beberapa hari lalu, Fadlizon kembali tampil dengan narasi meminta Densus 88 Anti Teror Polri dibubarkan. Dalam cuitan di akun sosial media Twitter miliknya, Fadlizon membalas tweet sebuah berita berjudul Densus 88 klaim Taliban menginspirasi teroris Indonesia. Dia menilai ada ketakutan yang berlebihan terhadap agama Islam atau Islamofobia dalam sistem pemberantasan terorisme di Indonesia, yang salah satunya adalah Densus 88. Lantas menurutnya, Densus 88 sebaiknya dibubarkan. Bahkan ia juga secara terang-terangan mengatakan bahwa lembaga pemberantasan terorisme di tanah air sudah terlalu banyak. Saya kira sudah cukup banyak lembaga yang menangani, ada BNPT, ada BIN, ada di kepolisian sendiri, ada di tentara, ada Kopassus, segala macam. Jadi ini jangan tumpang tindih dan akhirnya kemudian menciptakan sebuah image yang dianggap oleh masyarakat kok Islam sekarang yang dimusuhi. Kita tahu bahwa Fadlizon tidak senang dengan pemerintah, tapi sikapnya ini sudah sangat keterlaluan, bahkan bisa dibilang terlalu frontal untuk sekelas anggota DPR RI. Hasil dari pernyataannya langsung mendapat kecaman dari sejumlah pihak. Salah satunya dari anggota Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas, Pungki Indarti. Pungki mengatakan narasi yang dibuat oleh Fadlizon mirip narasi yang dibuat oleh teroris itu sendiri. Statement ini, narasi-narasi yang menyatakan bahwa Densus 88 ini dibubarkan, tuntutan-tuntutan agar Densus dibubarkan, itu adalah narasi-narasi yang dibangun oleh kelompok-kelompok teroris dan kelompok-kelompok radikal. Hingga akan berbahaya jika seorang anggota dewan itu kemudian menyuarakan statement-statement dari kelompok-kelompok teroris dan kelompok-kelompok radikal.
Nah, kalau keinginan membubarkan Densus 88 sering datang dari kelompok teroris atau radikal, maka disebut apa Fadlizon yang juga meminta Densus 88 bubar? Amat sangat berbahaya apabila statement semacam ini dikeluarkan oleh seorang anggota dewan. Anggota Komisi 3 DPR RI, Arteria Dahlan juga turut menyesalkan pernyataan anggota DPR RI, fraksi Gerindra itu. Arteria menghimbau masyarakat agar tidak terpancing dan menjadi pribadi yang ahistoris. Saya sangat prihatin, sedih, kecewa terkait dengan pernyataan sahabat saya, Fadlizon, yang mengatakan Densus 88 hendaknya dibubarkan. Saya ingin juga mencermati dan mengajak kita semua untuk tidak ahistoris. Terorisme hingga saat ini masih menjadi bagian atensi serius sebagai yang namanya serious crime. Pernyataan lain dari Fadlizon yang membuat kita tak habis pikir adalah dia menganggap teroris tidak akan ada lagi di Indonesia ketika Densus 88 sudah tidak eksis lagi. Karena kalau ini terus dilestarikan menjadi permanen, sampai kapanpun akan selalu ada teroris di Indonesia. Karena kalau tidak ada teroris, jadi tidak relevan lagi. Saya yakin nanti, kalau sudah tidak ada lagi Densus 88, teroris juga akan nggak ada lagi. Mendengar hal itu, Ketua Indonesian Police Watch, Sugeng Imam Santoso, menilai justru Fadli sendiri yang seperti Densus 88 fobia. Di samping itu, ini bukan pertama kali dirinya mendengar statement bahwa Fadlizon meminta Densus 88 dibubarkan. Kalau saya lihatin justru saudara Fadlizon ini Densus 88 fobia. Karena memang beberapa kali saya mendengar pernyataannya Densus itu dibubarkan. Sebagai informasi, Densus 88 sendiri dibentuk pada tahun 2003 yang merupakan buah dari instruksi Presiden nomor 4 tahun 2002 tentang tindak pidana terorisme karena maraknya teror bom sejak 2001. Tentu belum hilang dari ingatan kita peristiwa Bom Bali 1, aksi bom bunuh diri yang terjadi 19 tahun lalu yang menewaskan 202 orang. Kini Densus 88 telah berusia 18 tahun, menjadi salah satu garda terdepan untuk memberantas kelompok radikal seperti Jamaah Islamiyah, Jemaah Ansarut Daulah, serta baru-baru ini berhasil menangkal aksi teroris jelang perayaan kemerdekaan Indonesia pada Agustus 2021. Sesuai dengan keterangan daripada beberapa tersangka yang kita lakukan penangkapan, ya memang di kelompok JI sendiri dan dia ingin menggunakan momen 17 Agustus hari kemerdekaan. Lalu, jika salah satu detasemen terbaik di dunia ini dibubarkan, apakah Fadlizon bisa jamin terorisme dapat reda atau dia bisa melindungi seluruh rakyat Indonesia dari ancaman terorisme? Justru saudara Fadlizon sebagai wakil rakyat menyampaikan secara komprehensif bahwa kalau tidak ada terorisme atau tidak ada Densus, tidak akan ada teroris. Ya itu harus diuji dengan satu tesis tersebut melalui satu penelitian lah.